Aduh, kok akhir-akhir ini cuacanya panas sekali ya? Oh iya ya, jika dilihat dari fasenya, memang saat ini kita berada pada fase musim kemarau. Jika dilihat dari sudut pandang geografi, itu perubahan iklim di Indonesia memang lebih signifikan dan berdampak pada cuaca di Indonesia. Di Indonesia, itu perubahan suhu lebih tinggi dari yang terjadi secara global. Jika rata-rata peningkatan suhu dunia tahun ini, yaitu tahun 2023 adalah 1,2 derajat Celcius, nah untuk Indonesia sendiri itu mencapai 1,7 derajat Celcius. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi lebih hangat dibanding negara-negara lainnya. Indonesia terbagi menjadi dua musim saja, yaitu pertama musim kemarau, yang kedua musim penghujan. Nah untuk musim kemarau itu biasanya terjadi mulai bulan April hingga bulan September. Sedangkan untuk musim penghujan itu biasanya terjadi mulai bulan Oktober hingga bulan Maret. Nah selain itu Bapak Ibu, Indonesia adalah negara tropis. Jadi wajar jika Indonesia lebih hangat dibanding negara-negara lainnya. Saya setuju dengan Pak Dimas. Namun Pak Dimas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan suhu menjadi lebih hangat. Nah, salah satunya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata suatu wilayah atau planet. Ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pelepasan gas kaca ke atmosfer dan faktor alami seperti perubahan siklus matahari dan aktivitas vulkanik. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas seperti karbon dioksida dan metana menahan panas di atmosfer sehingga dapat meningkatkan suhu menjadi lebih panas. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi dapat meningkatkan konsentrasi suhu menjadi lebih panas sehingga dapat menyebabkan pemanasan secara global. Dampak perubahan iklim ini sangat bervariasi, termasuk penurunan suhu secara rata-rata, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, dan intensifikasi peristiwa cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. Benar sekali Bu Neta. Nah, jika kita tinjau dari sudut pandang ekonomi, perubahan iklim ini sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia, terutama sektor pertanian, yang dimana perubahan iklim yang ekstrim akan mengakibatkan kegagalan panen secara massal. Dan tentunya ini juga akan mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan meningkat, sedangkan ketersediaannya semakin menipis. Dan seperti yang kita ketahui, apabila kebutuhan melebihi ketersediaan, maka akan terjadi fenomena kenaikan harga. Iya Pak Rozi, tapi jika dipandang dari sudut pandang keilmuan IPA, ada beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ini. Pertama-tama yaitu transisi ke sumber energi yang terbarukan yang lebih berkelanjutan, seperti energi matahari, angin, dan air. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pembakaran bahan bakar fosil, kita juga dapat mengurangi pencemaran gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim ini. Perlindungan dan pengelolaan hutan juga merupakan menjadi upaya yang sangat penting untuk melakukan penyerapan karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Daur ulang dan pengurangan limbah juga merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi emisi dan dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti penyimpanan energi, mobil listrik, dan teknologi hijau lainnya juga dapat didorong melalui penelitian dan pengembangan yang lebih intensif lagi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim ini juga merupakan upaya yang sangat penting, terutama pada kalangan generasi muda. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan keputusan pengambilan yang berkelanjutan. Oh iya Bapak Ibu, saya teringat nih, ada salah satu fenomena perubahan iklim di salah satu negara, yaitu adalah negara India, di mana perubahan iklim secara ekstrem tersebut menyebabkan aspal meleleh Bapak Ibu. Wah, ternyata ada banyak sekali ya hal-hal negatif yang diakibatkan dari perubahan iklim ini. Dan sebagai manusia, saya rasa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga suhu iklim kita agar tetap stabil di bumi ini. Ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke jam pelajaran. Kebetulan saya masih ada kelas setelah ini, jadi saya harus bergegas ke kelas untuk mengajar. Oh iya Pak Rozi, kebetulan saya juga ada kelas nih. Iya, saya juga di kelas nih. Kalau gitu mari kita pergi sama-sama Bapak Ibu. Boleh Pak? Ayo, silakan.